Oke, Smart Fair sesuai janji ya tadi bahwa kita sudah mengundang Bapak Sigit Wijaksono selaku Deputi Head Arsitektur. Halo Pak, apa kabar Pak? Baik, apa kabar? Salam kenal juga. Salam kenal, saya Viana. Makasih Pak. Mbak Viana udah diundang dalam acara Binus TV ya. Iya, terima kasih kembali. Kita hari ini bakal ngebahas mengenai ini nih, kira-kira desain rumah untuk wilayah banjir. Tentunya khususnya di wilayah Jakarta, karena kita sudah memasuki awal tahun. Awal tahun itu sebetulnya memang biasanya disambut oleh musim hujan ya Pak ya. Betul, pagi Imlek ya. Betul, karena katanya itu bawa keberuntungan katanya. Betul, tapi memang ada beberapa faktor lainnya nih sebetulnya. Bahwa kita udah tahu beberapa wilayah Jakarta itu pasti terendam banjir karena hujan yang lebat dan lain-lainnya. Nah, sebagai kita nih mungkin yang harus diperhatikan, mungkin baik itu kita lagi membangun rumah atau mungkin lagi mau beli rumah gitu, sebetulnya kira-kira faktor apa sih Pak yang sebetulnya sadar atau tidak sadar kita abaikan gitu untuk ketika kita memilih rumah yang dampaknya jadinya kebanjiran gitu. Betul. Ya, ada beberapa faktor yang sering ya orang kalau memberi rumah atau membangun rumah itu waktu memilih lahan itu nomor satu adalah dekat dengan fasilitas umum ya. Nah, padahal sebetulnya ada beberapa hal yang dia harus pertimbangkan dulu ya. Nah, yang pertama adalah sistem drainase yang ada di sekitarnya. Nah, itu kan di luar batas tapak. Nah, mereka biasanya tidak memperhatikan apakah si saluran tadi lancar, nyambung ke jalan atau tidak dan sebagainya. Terus yang kedua masalah ketinggian ya, ketinggian dari lantai bangunan itu bangunan sekarang itu atau modern cenderung mereka ingin rendah ya, tapaknya di dekat dengan jalan. Nah, itu juga berpengaruh terhadap nanti kalau terjadi banjir ya bangunannya. Nah, ini mungkin nanti harus dipertimbangkan ketika dia membangun lantainya itu kalau bisa tinggi ya. Nah, itu untuk mengantisipasi ketika terjadi hujan yang cukup lebat, kemudian sistem drainasenya kurang baik, ketika terjadi genangan, airnya nggak masuk ke dalam rumah, dia masih bisa beraktivitas di dalam rumah. Kemudian yang berikutnya adalah pemilihan material. Ini juga penting, nanti kita akan bahas bahwa pemilik rumah cenderung memilih material itu dari segi aspek estetika atau bagus penampilan. Tapi mereka tidak melihat bagaimana ketahanan material tadi terhadap air, terutama berkaitan dengan hujan. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai evaluasi risiko banjir. Ya, jadi kadang-kadang orang yang tinggal di situ ketika dia mulai membangun dia nggak cari tahu dulu bahwa kemungkinan di daerahnya itu akan terjadi banjir, atau kalaupun terjadi banjir mereka tidak mempersiapkan jauh-jauh hari, jadi nunggu sampai kejadian. Kemudian yang berikutnya adalah kesesuaian dengan peraturan. Ya, memang saat ini saya juga coba cari-cari ya standar nasional Indonesia mengenai bangunan istilahnya tahan banjir ya, tapi sebetulnya nggak ada istilah tahan banjir ya, karena banjir itu nggak bisa ditahan. Nah, tapi sebetulnya saya menawarkan istilah bangunan yang adaptif terhadap banjir. Jadi kalau ada banjir dia siap untuk menghadapinya. Nah, itu banyak dilanggar, terutama berkaitan dengan berapa besar luasan lahan yang boleh dibangun, berapa besar daerah resapan yang harus disediakan. Nah, yang berikutnya lagi adalah pengelolaan air hujan. Nah, ini yang penting ya, karena kan kalau kita di Jakarta itu selain hujan banjir akibat kiriman ya, kemudian ada banjir akibat naiknya permukaan air laut drop, dan terakhir adalah banjir yang akibat hujan. Nah, ini yang paling sering terjadi ya, karena memang dari sistem drainasenya di perkotaan sendiri belum siap, termasuk juga masyarakatnya itu belum mengelola air hujan. Gitu. Jadi itu tadi kurang lebih ada 6 poin yang sering diabaikan oleh pemilik
rumah tinggal gitu loh. Oke, banyak sekali ternyata faktor yang ternyata sadar atau tidak sadar sebenarnya diabaikan. Atau sebetulnya dari 6 poin itu sebetulnya kita udah sadar nih, tapi kayak ya udahlah gitu, yang penting kita punya rumah, kan ada yang banyak yang kayak gitu ya. Tapi kan mungkin warga Jakarta ini kan memang bisa dibilang tidak semuanya dalam kaum elit lah gitu ya Pak. Ada yang cukup lah bisa dibilang seperti itu. Nah, kira-kira dengan anggaran yang mungkin terbatas, gimana nih Pak untuk bisa dapat menyesuaikan rumah agar lebih tahan terhadap banjir? Ya, bisa mungkin dari pemilihan struktur rumahnya kah, atau kita kalau misalnya tadi mungkin agak rantainya mungkin naik, apakah perlu kita bikin rumah panggung mungkin? Betul ya, itu salah satu solusi yang menarik sih ya. Artinya gini, kalau buat yang masyarakat berpenghasilan tinggi ya, dia bisa bangun rumah baru gitu loh, nggak masalah, atau dia pindah tempat ya. Tapi kalau misalnya daerah itu misalnya daerah yang ekonomi ya, atau daerah hoki seperti Kelapa Gading kemarin kebanjiran, itu kan orang kaya semua yang tinggal situ ya. Nah, mungkin mereka bisa bangun yang baru. Nah, sekarang untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, mereka bisa memperbaikinya secara bertahap gitu untuk mengantisipasi atau membuat rumahnya itu adaptif terhadap banjir itu sendiri. Nah, yang pertama mungkin dia harus secara bertahap ya, artinya untuk yang jangka panjang, bukan sementara ya. Kalau sementara kan dibikin tanggul supaya airnya nggak masuk gitu kan. Nah, dia mungkin mulai menaikkan lantai tapi pada ruang-ruang tertentu saja gitu. Karena kalau semuanya itu diperbaiki nanti biayanya besar ya. Nah, dia bisa memilih misalnya ruang-ruang yang aktivitasnya ketika banjir itu tidak boleh berhenti ya. Misalnya ruang dapur ya, dia kan harus makan tiap hari. Nah, itu boleh dinaikkan, dan kalaupun dapur diperbaiki itu tidak menimbulkan kesulitan. Nah, yang lainnya adalah mereka juga harus mencoba mengganti materialnya yang sudah ada ya. Termasuk juga memilih material-material yang karena ekonominya tidak terlalu tinggi, mungkin menggunakan material lokal ya, yang tahan terhadap air, terutama bahan-bahan yang berasal dari alam ya. Kecuali kalau bahan-bahan bangunan yang pabrikan itu bagus di penampilannya, tetapi dia nggak tahan sama air ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah memperbaiki sistem drainase di dalam rumahnya sendiri ya. Jadi upayakan ketika hujan itu air jangan langsung mengalir ke halaman dia, kalau bisa ditahan ya, karena kalau semua dibuang nanti kemungkinan ke depan akan jadi banjir gitu ya. Baik, oke, mungkin kalau misalnya kita nggak bahas ekonomi, mungkin setiap orang relatif ya Pak, ada yang cukup, ada yang enggak gitu. Kita bahas sedikit estetika, bahwa sebetulnya rumah-rumah yang sekarang memang sebetulnya betul, saya mengamini bahwa memang mementingkan estetika gitu. Banyak yang bilang kayak, oh pembangunan rumah sekarang cepet, tapi jangka panjangnya tuh apa ya, jangkanya tuh maksudnya lebih banyak rusaknya dibanding rumah zaman dulu sebetulnya gitu. Sekarang kalau misalnya kita udah terlanjur nih Pak, misalnya nih udah kebeli nih misalnya rumah, ya kita nggak tahu ya bahannya nanti seperti apa gitu. Mungkin apa sih Pak material-material yang perlu kita perhatikan gitu dalam struktur rumah tersebut supaya terhindar dari banjir? Ya, yang pertama sebetulnya kalau rumah ini rumah baru ya, kita akan bangun seperti tadi Mbak usulkan, kita bikin rumah panggung. Ya. Pertama, keuntungan dari rumah panggung itu adalah airnya itu bisa ngalir gitu loh ya. Atau kita meninggikan lantai. Kalau meninggikan lantai risikonya airnya nggak ngalir ya, karena terhalang oleh bangunan kita. Tetapi aktivitas di dalam bangunan itu tidak terhenti ya. Yang kedua adalah kita menggunakan semacam material yang tahan terhadap air. Itu bisa menggunakan semacam cat waterproof ya, atau sealant yang bisa melindungi bahan-bahan dari air, dia lebih kedap ya. Nah, itu untuk keadaan
darurat yang pertama bisa memilih itu. Tapi kalau misalnya untuk jangka panjang mungkin ya harus mengganti material yang tahan terhadap air gitu. Ya. Oke, baik. Nah, kira-kira nih Pak, ada nggak sih mungkin ke depannya nih inovasi dari dunia arsitektur yang kira-kira ini dapat membantu menciptakan sebuah rumah yang bisa dibilang mungkin tahan lebih lama gitu terhadap bencana banjir gitu. Mungkin cara mengintegrasikan sistem pengolahan air hujannya atau mungkin tadi lebih memperhatikan lagi sistem drainasenya yang mungkin sebetulnya banyak juga yang diabaikan oleh para developer dan lain-lainnya, hanya mementingkan balik lagi sih menurut saya sih estetika paling penting menurut yang untuk saat ini paling diperhatikan gitu. Menurut Bapak gimana? Ya, betul. Jadi banyak penemuan-penemuan baru ya yang berkaitan dengan teknologi untuk mengantisipasi banjir ya, terutama berkaitan dengan pengelolaan air hujannya dulu ya. Itu sekarang yang pertama adalah kita harus menyediakan ruang terbuka ya, artinya daerah-daerah resapan, kemudian kita kembali lagi ke konsep kita bahwa kita tuh tinggal di daerah tropis lembab, jadi curah hujannya cukup tinggi, dan kalaupun kita mau mengadopsi gaya-gaya arsitektur di negara lain, itu harus disesuaikan. Ya, yang pertama adalah atap bangunan itu kalau bisa dibikin miring, ya, supaya bisa membantu mengalirkan hujan. Kemudian ada talang, ya, karena talang dengan menggunakan pipa, kemudian bak penampungan air itu akan mengurangi aliran air ke permukaan. Gitu. Jadi paling tidak setiap bangunan rumah selain tahan terhadap banjir, dia juga membantu mencegah banjir gitu loh. Ya, mungkin saya mau menambahkan sebetulnya juga gini, acara ini menarik ya Mbak. Jadi kita juga harus mensupport BINUS nih dengan visi misinya yang empowering the society. Kita punya program mendukung SDG. Jadi di jurusan arsitektur Bina Nusantara, mahasiswanya juga kita sudah beri mata kuliah yang namanya sustainable arsitektur, artinya arsitektur berkelanjutan, di mana mereka mendesain tidak hanya bagus ya, tetapi juga memberikan manfaat positif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Itu baik, terima kasih ya Pak. Nah, Smart Viewers tadi ya udah jelasin bahwa ada 6 komponen yang nggak boleh abai gitu kalau misalnya kita mau beli rumah, terutama di wilayah banjir seperti di Jakarta. Jadi buat teman-teman yang lagi pengen beli rumah atau lagi cari rumah atau lagi nabung buat beli rumah, tolong banget diperhatikan beberapa hal supaya kita terhindar dari bencana banjir. Jadi untuk informasi selanjutnya stay tune di Jurnal Binusian.